Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 perancangan alat industri kimia akan menjelaskan tentang safety hazard bejana bertekanan. Baik, untuk anggota kelompok 1 sendiri terdiri dari 4 anggota. Yang pertama, Amana Nur Febrianti dengan NPM 004. Kedua, ada Ririn Eka Mawarni dengan NPM 017. Kemudian ada Kinanti Adisadu dengan NPM 022. Yang keempat ada Yuliana Haryati dengan NPM 038. Untuk pertama, pengertian hazard safety. Hazard safety atau bahaya keselamatan kerja merupakan bahaya yang dapat mengakibatkan timbulnya kecelakaan yang dapat menyebabkan luka hingga kematian serta kerusakan aset perusahaan. Selanjutnya yaitu pengertian bejana bertekanan. Bejana tekanan ialah bejana yang digunakan baik untuk menampung maupun sebagai bejana proses untuk gas atau liquid pada tekanan yang berbeda dari tekanan ambien atau atmosfer. Selanjutnya yaitu pengertian alat pengaman. Alat pengaman ialah semua alat perlengkapan yang ditujukan untuk melengkapi bejana agar pemakaiannya dapat digunakan dengan aman. Selanjutnya yaitu dasar hukum pengawasan penerapan K3 bejana tekanan di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Kedua, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1982 tentang bejana tekanan. Dan yang ketiga, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 1982 tentang kualifikasi juru las. Selanjutnya yaitu jenis-jenis bejana bertekanan. Yang pertama ada botol-botol baja yang memiliki volume air maksimum 60 liter. Kedua ada bejana transport yang mempunyai volume air lebih dari 60 liter. Yang ketiga ada bejana penyimpanan gas atau campuran dalam tekanan padat jika menjadi cair, terlarut atau beku. Dan yang keempat ada pesawat pendingin yang digunakan sebagai pendingin suatu zat yang ada dalam pesawat. Kemudian untuk pemanfaatan bejana bertekanan. Yang pertama ada inert gas. Gas ini dapat mengurangi kadar zat asam dan dalam keadaan biasa mudah bereaksi dengan bahan bakar. Contohnya argon dan helium. Kedua ada flammable gas. Gas ini jika bereaksi dengan oksigen mudah menimbulkan kebakaran. Contohnya LPG dan asetilen. Ketiga ada korosif gas. Gas ini dapat bereaksi mengakibatkan kerusakan apabila kontak dengan jaringan hidup dan sangat menyengat. Contohnya klor, sulfur dioksida, dan anhidrous amonia. Baik, untuk pemanfaatan bejana bertekanan yang selanjutnya yaitu untuk oxidizing gases. Jadi gas ini mungkin tidak mudah dibakar, tapi dapat menghasilkan oksigen yang dapat memenuhi kebakaran serta sangat berbahaya apabila terserap alat pernafasan. Dan yang selanjutnya pemanfaatan untuk mixture gases. Gas ini terdiri dari campuran 2 atau lebih gas yang dibuat untuk keperluan tertentu. Dengan ketentuan gas-gas tersebut tidak akan bereaksi satu sama lain menjadi senyawa lain. Contohnya campuran CO 100% dan 90%. Untuk pemanfaatannya selanjutnya yaitu untuk liquid gases. Gas ini adalah suatu gas yang karena tekanan tertentu dapat berubah menjadi cair, mempunyai titik didih 90 derajat Celcius dan tekanan 14,2 psi. Yang selanjutnya yaitu pemanfaatan untuk medical gases. Gas untuk keperluan kesehatan ini adalah suatu gas yang digunakan untuk keperluan kedokteran. Contohnya oksigen dan udara tekan. Nah, sebab selanjutnya yaitu pelabelan dan pewarnaan bejana penyimpanan gas. Untuk yang pertama, klasifikasinya warna berdasarkan potensi bahaya yang dimiliki. Untuk jenis gas inert pencekik, warna pada bahu bejana bright green RAL 6018. Untuk jenis gas oxidizing atau pengoksidasi, warna pada bahu bejana light blue RAL 5012. Untuk jenis gas flammable atau mudah terbakar, warna pada bahu bejana red RAL 3. Dan untuk jenis gas toxic or corrosive beracun atau korosif, itu warna pada bahu bejananya yellow RAL 1018. Untuk yang kedua, klasifikasi gas-gas spesifik. Untuk jenis gas asetilen atau C2H2, warna pada bahu bejananya maroon color 541 in GS 381C or RAL 3007 black red. Untuk oksigen atau O2, warna pada bahu bejana O2 white RAL 901110. Untuk jenis gas nitrous oxide atau N2O, warna pada bahu bejana blue RAL 50
yaitu klasifikasi gas-gas inert untuk pemakaian jenis industri dan medis. Untuk jenis gas argon atau AR warna padu biru bejana Dagvin RAL 6001, jenis gas nitrogen atau N2 warna padu biru bejana Black RAL 9005 untuk karbon dioksida atau CO2 warna padu biru bejana yaitu Grey RAL 7037, dan untuk jenis gas helium atau HE warna padu biru bejana yaitu Brown RAL 8008. Selanjutnya yaitu persyaratan teknis konstruksi bejana bertekanan, di mana persyaratan teknis konstruksi bejana tekan yang harus dipenuhi bagi setiap bejana tekanan yang dipakai di Indonesia ada dua, yaitu konstruksi dan juga alat pengaman. Yang pertama yaitu konstruksi. Konstruksi bejana tekan yang memenuhi syarat indikasinya antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu jenis material harus memenuhi standar yang berlaku. Yang kedua yaitu tebal material tidak kurang dari hasil perhitungan kekuatan konstruksi berdasarkan formula yang diakui. Yang ketiga yaitu kondisi material tidak terdapat cacat yang melebihi batas. Yang keempat yaitu sambungan las harus memenuhi syarat. Yang kelima yaitu untuk ketebalan plat, drum dan head dengan ketebalan tertentu telah dilakukan heat treatment setelah seluruh pengelasan selesai. Yang keenam yaitu pada hidrostatik test tidak ditemui kebocoran, remesan, keretakan atau perubahan bentuk yang menetap. Selanjutnya yaitu alat pengaman, di mana alat pengaman harus lengkap. Juga kondisinya atau ukurannya harus memenuhi standar dan berfungsi dengan baik. Alat pengaman pada botol baja terdiri dari yang pertama ada katup penutup yang berfungsi untuk mengendalikan tekanan. Yang kedua ada kap pelindung, di mana kap pelindung ini harus didesain sehingga jarak antara bagian dalam kap pelindung dengan katup penutup tidak kurang dari 3 mm. Kap pelindung ini harus selalu dipasangkan kecuali jika botol baja sedang dipergunakan. Yang ketiga yaitu alat anti guling yang berfungsi untuk menghindarkan mengelindingnya botol-botol baja yang dapat mengakibatkan cacat. Maka alat anti guling sangat penting ada pada botol baja. Untuk alat pengaman, selain dari alat pengaman yang harus dipasang, setiap bejana tekan harus diberikan tanda-tanda pengenal, yaitu yang pertama ada nama pemilik, kemudian ada nama dan nomor urut pabrik pembuat, kemudian ada nama gas yang diisikan, bukan simbol kimia, kemudian ada berat dari botol baja dalam keadaan kosong tanpa keran dan tertutup, kemudian ada tekanan pengisian yang diizinkan, kemudian ada berat maksimum dari sisinya untuk bejana tekan yang berisi gas yang dikempang menjadi cair. Kemudian ada besarnya volume jika diisi air untuk bejana berisi gas yang dikempang. Tanda dari bahan pengisi, yaitu untuk botol baja yang berisi larutan asetilen. Kemudian ada bulan dan tahun pemadatan pertama dan berikutnya. Kemudian untuk secara visual dapat membedakan isi media dalam suatu bejana tekan, sehingga sesuai dengan peruntukan yang dikehendaki, maka setiap botol baja harus dicat dengan warna yang telah ditetapkan berdasarkan standar yang berlaku. Bejana tekan yang dipergunakan untuk menampung zat asam harus dicat warna biru muda. Untuk menampung gas yang mudah terbakar harus dicat berwarna merah, dan untuk menampung gas beracun harus dicat berwarna kuning. Dan untuk menampung gas beracun yang mudah terbakar harus dicat berwarna kuning dan merah. Kemudian ada alat pengaman. Di sini terdapat tabel warna cat untuk botol baja atau tabung gas. Nah, untuk pemeriksaan wajib bejana bertekanan ada 4, yaitu pemeriksaan pada fabrikasi, pemeriksaan pertama, pemeriksaan berkala, dan pemeriksaan khusus. Selanjutnya yaitu ada penanganan botol baja di tempat kerja. Botol baja di tempat kerja masih membahayakan keselamatan pekerja beserta investasi perusahaan. Maka diimbau agar tidak melakukan hal yang dapat membahayakan semua aspek dalam perusahaan. Contohnya tidak menempatkan botol baja yang masih berisi di lapangan yang langsung terkena sinar matahari. Jangan terlalu dekat dengan sumber panas atau api, dan jangan memindahkan botol baja secara sembarangan. Selanjutnya yaitu sumber bahaya dan akibat yang dapat ditimbulkan oleh bejana. Yang pertama, manometer yang tidak berfungsi dengan baik dapat mengakibatkan ledakan. Yang kedua, safety valve yang tidak berfungsi dapat mengakibatkan tertahannya tekanan yang berlebihan. Yang ketiga, gelas duga yang tidak berfungsi mengakibatkan jumlah air yang tidak terkontrol. Yang keempat, air pengisian
pengisi ketel yang tidak berfungsi dapat mengakibatkan terjadinya pembengkakan bejana karena tidak adanya transfer panas. Yang kelima, boiler yang tidak dilakukan blowdown dapat menimbulkan skal. Yang keenam, terjadi pemanasan lebih karena kelebihan produksi uap. Yang ketujuh, tidak berfungsinya pompa air pengisi ketel karena boiler yang sudah tua sehingga sudah tidak memenuhi syarat. Yang kedelapan, tidak teraturnya tekanan inspeksi sesuai peraturan yang berlaku. Selanjutnya, sumber bahaya dan akibat yang ditimbulkan oleh bejana tekan. Yang pertama ada bahaya kebakaran. Gas yang mudah terbakar dalam bejana tekan bila tercampur dengan udara serta sumber panas dapat menimbulkan ledakan dan kebakaran. Yang kedua yaitu keracunan dan iritasi. Beberapa jenis gas tertentu mempunyai sifat beracun yang sangat membahayakan bagi makhluk hidup karena dapat meracuni darah dalam tubuh melalui sistem perampasan maupun jaringan tubuh lainnya. Bahaya yang ketiga yaitu peledakan. Nah, untuk semua jenis gas bertekanan yang tersimpan di dalam botol baja maupun tangki gas mempunyai bahaya meledak karena ketidakmampuan kemasan dalam menahan tekanan gas yang ada di dalamnya. Bahaya yang keempat yaitu pernapasan tercekik atau asfisia. Untuk sejumlah gas yang tidak terlihat berbahaya karena tidak beracun dan tidak dapat terbakar, namun bisa saja mengakibatkan kematian apabila gas tersebut telah memenuhi ruangan tertutup sehingga oksigen dalam ruangan tersebut tidak cukup lagi memenuhi kebutuhan pernapasan. Demikian yang bisa kelompok 1 sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.